Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Solvelma, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian pendidikan 1. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul hubungan ketersediaan sarana prasarana dengan minat baca masyarakat di Taman Belajar Masyarakat Kado, Kecamatan Tualang. Nah, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sylvia Bella Anissa dengan NIM 205098 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Adapun pokok pembahasan presentasi ini yaitu, saya lanjut. Pertama, di pendahuluan. Latar belakang. Membaca pada era globalisasi ini merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa, karena salah satu kunci kesuksesan seseorang adalah kemampuannya membaca. Tanpa membaca, seorang akan buta dengan ilmu pengetahuan dan akan mengalami ketertinggalan dalam aspek-aspek kehidupan, baik itu aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu sumber daya manusia yang ada di negara tercinta ini, harus dilakukan pembinaan minat membaca dan kebiasaan membaca. Jadi, salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut tentu dibutuhkan berbagai dukungan baik dari segi manapun, terutama pada ketersediaannya sarana prasarana di Taman Baca Masyarakat. Taman Baca Masyarakat menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjungnya apabila sarana dan prasarana yang disediakan juga lengkap, seperti koleksi bukunya banyak, tempat yang disediakan untuk membaca luas, serta fasilitas pendukungnya juga terpenuhi. Kebersihan terjaga, dan pelayanan memuaskan. Kebanyakan pengunjung akan sering berkunjung apabila Taman Baca Masyarakat ini menjadi tempat yang nyaman dan tentram untuk membaca ataupun sekedar mencari buku. Definisi Taman Baca Masyarakat menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2006. Sebuah tempat atau wadah yang didirikan dan dikelola baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memberikan akses layanan bahan bacaan bagi masyarakat sekitar sebagai sarana pembelajaran seumur hidup dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar Taman Baca Masyarakat. TBM ini memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mencerdaskan bangsa serta meningkatkan kualitas manusia Indonesia, khususnya masyarakat di lingkungan Kecamatan Tualang ini, sebagai salah satu tempat pelayanan bahan pustaka yang memiliki kepentingan pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan kedudukan Taman Baca Masyarakat dilihat dari wilayah kedudukannya berada di bawah perpustakaan desa atau kelurahan. Artinya dalam sebuah desa mungkin sekali terdapat lebih dari satu TBM. Identifikasi masalah. Dan berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya uraikan, maka ada identifikasi beberapa permasalahan. Yang pertama, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menanamkan minat baca. Yang kedua, keterbatasan jaringan kemitraan di Taman Baca Masyarakat. Yang ketiga, mengelola Taman Masyarakat ini yang kurang profesional dalam melakukan pengelolaan TBM. Yang keempat, kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia di TBM dalam mendukung keberlangsungan TBM. Lanjut di pembatasan masalah. Banyak hal yang menyebabkan masyarakat mengalami masalah dalam minat baca. Peneliti hanya membatasi permasalahan pada hubungan ketersediaannya sarana prasarana dengan minat baca masyarakat di TBM Kado Kecamatan Tualang. Kita lanjut di rumusan masalah. Jadi, bagaimana hubungan antara ketersediaannya sarana prasarana dengan minat baca masyarakat di TBM Kado Kecamatan Tualang.
Jadi kita akan melanjutkan di tujuan penelitian ini. Jadi saya akan memfokuskan tujuan penelitian saya, yaitu pertama, mengetahui penyebab kurangnya minat masyarakat dalam membaca di TBM Kado Kecamatan Tualang. Yang kedua, saya mengetahui sarana dan prasarana yang tersedia di TBM ini sangat banyaknya kekurangan. Yang ketiga, mengetahui hubungan ketersediaannya sarana prasarana dengan minat baca masyarakat di TBM Kado Kecamatan Tualang. Dan manfaat penelitian ini bagi saya sendiri dapat memberi bekal pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama di bangku kuliah ke dalam karya nyata. Yang kedua, bagi masyarakat Kecamatan Tualang dapat mulai untuk menanamkan minat baca melalui Taman Baca Masyarakat sekaligus membantu TBM ini untuk lebih baik lagi ke depannya. Yang ketiga, bagi pengelola TBM, dapat ditingkatkan lagi sarana dan prasarananya serta memperhatikan kenyamanan masyarakat. Kita lanjut ke definisi operasional. Yang pertama yaitu Taman Baca Masyarakat. Taman Baca Masyarakat yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu sama seperti lembaga pembudayaan kegemaran membaca masyarakat yang menyediakan dan memberikan layanan di bidang bahan bacaan yang berupa buku, majalah, tabloid, koran, komik, dan bahan multimedia lain yang dilengkapi dengan ruangan untuk membaca, diskusi, bedah buku, menulis, dan kegiatan literasi lainnya yang didukung oleh pengelola yang berperan sebagai motivator. Yang kedua, sarana dan prasarana. Sarana di sini adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai suatu dan tujuan dari suatu proses produksi. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi. Yang ketiga yaitu minat baca. Minat baca adalah perasaan senang yang sangat kuat dalam kegiatan membaca yang membutuhkan stimulus untuk mewujudkannya menjadi suatu kebiasaan dan menyatakan bahwa minat baca ini berarti adanya perhatian atau kesukaan yang kecenderungan hati untuk membaca. Kita lanjut ke bab 2, landasan teori. Landasan teori di sini kita memfokuskan apa itu Taman Baca Masyarakat. Taman Baca Masyarakat ini merupakan sebuah lembaga yang menyediakan bahan bacaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan pembinaan kemampuan membaca dan belajar. Selain itu, TBM ini juga merupakan tempat yang digunakan untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat, khususnya yang bersumber dari bahan pustaka. Bahan pustaka itu sendiri merupakan suatu jenis bahan bacaan dalam berbagai bentuk media. Dan termasuk Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 4 disebutkan bahwa satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Jadi program TBM ini dimulai sejak tahun 1992 dan atau 1993. Kehadirannya ini merupakan pembaharuan dari Taman Pustaka Rakyat yang disebut dengan TPR yang didirikan oleh pendidikan masyarakat pada tahun 1950-an. Peranan yang dapat dijalankan Taman Bacaan Masyarakat antara lain, yang pertama itu secara umum, Taman Bacaan Masyarakat merupakan sumber informasi, pendidikan, penelitian, preservasi dan pelestarian, dan budaya bangsa serta tempat rekreasi sehat dan murah dan bermanfaat. Yang kedua, mempunyai peranan media atau jembatan yang berfungsi menghubungkan antara sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam koleksi yang dimiliki.
Yang ketiga yaitu mempunyai peranan sebagai sarana untuk menjalin dan mengembangkan komunikasi antara sesama pemakai dan antara penyelenggara taman bacaan masyarakat dengan masyarakat yang dilayani. Lanjut ke sarana dan prasarana. Dalam pengadaannya sarana dan prasarana bisa dengan cara membeli, membuatnya sendiri, maupun menerima bantuan orang lain. Tentunya dalam penggunaan sarana dan prasarana ialah untuk memanfaatkan segala jenis alat atau barang yang sesuai dengan keperluan. Yang dalam penggunaannya tentu harus mempertimbangkan beberapa hal seperti tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan sarana dan prasarana tersebut, karakteristik penggunaannya, hingga adanya sarana dan prasarana yang menjadi penunjang. Lanjut, minat baca. Minat baca yang ada dalam diri seseorang harus ditingkatkan. Dan menurut Tarigan 2008-106, untuk meningkatkan minat baca perlu dilakukan beberapa hal, yaitu saat pertama, menyediakan waktu untuk membaca. Yang kedua, memilih bahan bacaan yang baik ditinjau dari norma estetik, sastra, dan moral. Berdasarkan pendapat yang dikatakan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa minat baca adalah ketertarikan yang mendorong individu untuk melakukan kegiatan, memperhatikan, merasa menikmati dan senang terhadap aktivitas membaca, sehingga individu tersebut melakukan aktivitas membaca dengan kemauannya sendiri. Minat di sini dapat menimbulkan sikap positif terhadap suatu objek dan adanya suatu yang menyenangkan yang timbul dari suatu objek, dan mengandung suatu pengharapan yang menimbulkan keinginan atau gairah untuk mendapatkan suatu yang menjadi minatnya. Hal-hal yang menjadi penyebab motivasi internal dan eksternal. Yang pertama yaitu adanya kebutuhan. Seseorang yang ingin tahu isi dari suatu karya sastra, keinginan inilah yang menjadi pendorong yang kuat untuk membaca. Yang kedua, adanya pengetahuan yang dapat memajukan dirinya. Jadi seorang yang berfrekuensi membacanya tinggi dan ia merasa mendapat sesuatu dari buku yang dibacanya, hal ini juga dapat mendorong ia untuk lebih banyak membaca lagi. Itu juga ada menguraikan tentang motivasi eksternal. Yang pertama yaitu lingkungan. Lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat mempengaruhi anak dalam membentuk pribadi, sikap, dan nilai kemampuan berbahasanya. Yang kedua yaitu materi bacaan yang dibaca. Memilih materi bacaan yang disenangi oleh seseorang membuat keinginan untuk membaca lebih tinggi daripada bacaan yang tidak disukai. Membaca dan mewujudkan dengan usaha-usaha untuk mendapatkan bahan bacaan, kemudian membacanya atas dasar kesadarannya sendiri. Hubungan sarana prasarana dengan minat baca. Jika sarana dan prasarana yang tersedia di taman baca masyarakat lengkap, maka masyarakat yang datang berkunjung ke TBM akan merasa nyaman untuk singgah dan membaca di TBM. Hal ini secara tidak langsung mampu meningkatkan minat baca masyarakat yang tadinya sangat minim menjadi sedikit meningkat. Penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Asep Setudin dan Bunga Nisa Mentarini, mahasiswa jurusan pendidikan luar sekolah juga, dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2016 yang berjudul Menumbuhkan Minat Baca Masyarakat Melalui Taman Baca Masyarakat yang berbasis teknologi informasi. Jadi penelitian ini juga dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis minat baca masyarakat di wilayah Taman Baca Masyarakat Sukamulya Cerdas, yang pelaksanaan kegiatan Taman Bacaan ini berbasis informasi teknologi dan dampak pengelolaan taman bacaan yang masyarakat yang berbasis IT terhadap peningkatan minat baca masyarakat ini di wilayah TBM Sukamulya Cerdas. Metode penelitian ini juga digunakan, yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek ini penelitian berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 orang pengelola, 3 orang peserta kegiatan, dan 1 orang fasilitator TBM.
dan kerangka berpikir. Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hal utama dalam penelitian ini adalah mengetahui ada tindaknya hubungan antara ketersediaannya sarana prasarana dengan minat baca masyarakat di TBM Kado Kecamatan Tualang. Adapun perubahan atau timbulnya variabel terikat yaitu sarana dan prasarana dan variabel Y yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi suatu akibat variabel bebas, yaitu minat baca masyarakat di TBM Kado. Hipotesis penelitian. Jawaban sementara saat ini terhadap dari rumusan masalah penelitian, yang dimana rumusan masalah penelitian di sini dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dan hipotesis dalam penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara ketersediaannya sarana prasarana dengan minat baca masyarakat di TBM Kado Kecamatan Tualang. Kita lanjut ke bab 3 metode penelitian. Baik, di sini saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal sehingga pembuatan desain penelitiannya. Sedangkan menurut Ari Kunto 2010 mengungkapkan penelitian korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan dan apabila ada seberapa erat hubungan serta berarti atau tidak ada hubungan itu. Yang kedua yaitu lokasi penelitian. Lokasi atau objek dalam penelitian ini berada di sebuah taman belajar masyarakat Kado yang berlokasi di Perawang, yang terletak di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Jadi TBM Kado ini mempunyai beberapa kegiatan yang tentunya bersifat formal yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang belum memadai, sebagaimana yang akan dideskripsikan dalam hasil laporan penelitian. Jenis dan sumber data. Yang pertama yaitu jenis data. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pertama, data tentang gambaran sarana prasarana yang ada di TBM Kado Kecamatan Tualang. Yang kedua, data tentang gambaran minat baca masyarakat melalui daftar pengunjung setiap bulannya di TBM Kado Kecamatan Tualang. Yang ketiga, data tentang hubungan antara sarana prasarana dan minat baca masyarakat di TBM Kado Kecamatan Tualang. Jadi, jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer. Jadi, data primer ini data yang langsung diperoleh oleh subjek penelitian yang meliputi data tentang sarana prasarana dan minat baca. Yang kedua, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari daftar pengunjung TBM Kado yang menjadi responden penelitian yang berjumlah 18 orang. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini yaitu wilayah yang generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi penelitian ini adalah masyarakat yang pernah mengunjungi TBM Kado minimal 1 kali dalam tahun 2021 dengan jumlah 36 orang. Yang kedua yaitu sampel penelitian. Sampel ini adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Dari penelitian ini akan dipilih 18 sampel. Yang ketiga yaitu teknik sampling. Jadi teknik sampling ini adalah suatu cara yaitu mengambil sampel yang representatif dan dari populasi. Teknik pengambilan sampling ini digunakan pada penelitian ini. Jadi teknik non-probability sampling ini jenis purpose sampling. Purpose sampling ini adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dan
Instrumen dan pengembangannya. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Jadi, Ibnu Hajar menjelaskan instrumen penelitian ini merupakan alat ukur yang dipakai untuk mendapatkan informasi kuantitatif yang berisi variabel, berkarakter, dan objektif. Jadi instrumen ini digunakan dalam penelitian yang berupa daftar kuesioner. Teknik pengumpulan data. Data adalah informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, yang dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu. Dari hal ini, saya membuat pertanyaan-pertanyaan tertulis, kemudian dijawab oleh respon atau sampling, dan bentuk angketnya adalah angket tertutup, yaitu angket yang soal-soalnya menggunakan teknik pilihan ganda atau sudah ada pilihan jawaban, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang telah dikehendaki. Teknik analisis data yang sudah kita lihat di bawah ini, itu analisis data yang dilaksanakan untuk menanggapi rumusan masalah dan hipotesis yang sudah dikemukakan. Maka analisis data dalam penelitian ini dibagi atas dua bagian, yaitu untuk melihat gambaran sarana dan prasarana dan minat baca masyarakat di TBM Kado Kecamatan Tualang yang digunakan rumus presentasi sebagai berikut yang dapat kita lihat. Yang kedua, teknik yang digunakan adalah korelasi, tata jenjang atau rank order correlation. Tadi kata tentang hubungan antara sarana prasarana dengan minat baca masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.